Stop dulu. Jangan buru-buru percaya kalau ada influencer atau teman kamu yang bilang, "Bro, mulai investasi reksadana 100.000 per bulan udah cukup kok buat masa depan." Itu omongan paling manis, tapi bisa jadi jebakan paling bahaya. Kenapa? Karena kalau kamu ikutin mentah-mentah, 10 tahun lagi kamu bakal sadar uang yang kamu kumpulin bahkan gak cukup buat bayar cicilan motor bekas. Gila gak sih? Kamu udah disiplin nabung, sudah nahan jajan, tapi masa depanmu tetap ambiar. Kok bisa sampai segitunya? Kalau kamu pikir 100.000 sebulan bisa bikin kamu kaya, selamat. Kamu lagi jalan di jalan tol menuju halu finansial. Bayangin ya, kamu sekarang kerja dengan gaji UMR, misalnya 5 juta. Setelah bayar kos, transport, makan, pulsa, ya sisa-sisa uangnya tinggal 100 ribuan. Akhirnya, kamu mikir, ya udah deh, daripada habis gak jelas, gue masukin aja ke reksadana. Lumayan lah, nanti kan berkembang sendiri. Dan jujur aja, aku pun dulu pernah berpikir kayak gini. Rasanya aman, tenang, kayak, wah, gue udah investasi. Gue udah jadi anak muda, visioner. Tapi kenyataannya, 100.000 itu ibarat kamu main game online Mobile Legends. Cuma beli hero basic doang. Kamu berharap bisa jadi MVP, padahal damage kamu receh. Ya mana bisa bro? Lawan udah pakai item full build, kamu masih pakai sandal jepit. Sekarang kita hitung bareng biar nggak cuma teori. Kalau kamu nabung 100.000 per bulan, 12 bulan sama dengan 1,2 juta setahun. Kalau kamu konsisten 10 tahun saja, itu menjadi 12 juta modalnya aja. Nah, kalau reksadana kasih imbal hasil 10% per tahun, itu pun udah optimis. Totalnya sekitar 20 jutaan. Kedengarannya lumayan ya. Tapi coba bandingin. Harga motor baru aja sekarang udah 20 juta ke atas. Jadi hasil 10 tahun nabung kamu itu cuma cukup buat motor second, atau bahkan cuma DP doang. Sementara biaya hidup di Jakarta tahun 2035 diprediksi bisa tembus 8 juta per bulan. Artinya, uangmu itu cuma cukup buat hidup 2 bulan. 2 bulan doang bro. Jadi, kalau kamu mikir 100.000 itu udah bikin aman masa depan, sorry banget. Realitanya, kamu baru nyicil rasa aman, bukan masa depan. Tapi, tenang dulu. Jangan keburu down. Aku tahu kamu sekarang mikir, lah, kalau gitu, buat apa gue mulai investasi kalau hasilnya receh? Justru disinilah masalahnya. Kebanyakan orang berhenti di 100.000. Padahal, kalau kamu ngerti cara mainnya, angka 100.000 itu bisa jadi titik awal menuju 1 miliar. Iya, kamu gak salah dengar. Dari 100.000 bisa tembus 1 miliar. Gimana caranya? Tahan dulu. Aku bakal bongkar di bagian akhir video ini. Makanya jangan skip. Karena ini rahasia yang gak bakal kamu dapetin dari brosur bank atau iklan investasi manis di TikTok. Investasi itu kayak makan. Kalau kamu setiap hari cuma makan Indomie,
Ya perutmu kenyang sih, tapi badan kamu nggak sehat, nggak kuat, gampang tumbang. Tapi kalau kamu upgrade pelan-pelan, tambah sayur, tambah ayam, minum susu, tubuhmu bakal lebih kuat. Nah, reksadana 100.000 itu ibarat Indomie. Bagus buat mulai. Tapi kalau nggak ditambah, ya efeknya kecil banget. Coba pikir deh, harga kos-kosan sekarang 1,5 juta. 10 tahun lagi bisa jadi 3 juta hingga 4 juta. Sementara kamu masih berharap dari reksadana 100.000 yang baru menjadi 20 jutaan. Sama kayak kamu berharap bisa lari maraton dengan modal lari 5 menit doang setiap minggu. Ya capek duluan. Sekarang aku kasih kamu trik simple biar gak kejebak di halu finansial. Yang pertama, mulai dari nominal kecil. 100.000. Oke, itu langkah pertama. Jangan malu, itu sudah bagus. Yang kedua, naikkan nominal setiap tahun. Misalnya, tahun ini 100.000. Tahun depan menjadi 300.000. Gaji naik, investasi juga harus naik. Yang ketiga, gunakan bonus atau THR buat nambah modal. Jangan habis buat jajan semua. Yang keempat, pikir jangka panjang. Investasi itu kayak nanam pohon, bukan beli tanaman plastik. Ingat, yang bikin kamu kaya bukan seberapa besar kamu mulai, tapi seberapa konsisten kamu naikin level. Kuncinya adalah konsistensi. Itu kunci semua orang kaya. Mereka nggak mulai dengan angka gede, tapi mereka konsisten naikin level. Jadi, kalau kamu masih mikir nabung reksadana 100.000 per bulan itu cukup buat masa depan, sorry banget. Kamu lagi ngerayain halu finansial. Pertanyaannya sekarang, kamu mau puas dengan Indomie finansial seumur hidup? Atau mau mulai naikin level biar masa depanmu benar-benar kenyang? Tulis di kolom komentar, level investasiku sekarang berapa? Biar aku bisa tahu kamu start di mana. Dan kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu kebuka pikirannya, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe. Karena setiap minggu, aku bakal kasih kamu reality check yang bikin dompet kamu gak jadi korban zaman.